Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu 3 doa malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin di tangga yang pertama. Di tangga yang kedua Rasulullah mengucapkan amin. Di tangga yang ketiga pun Rasulullah mengucapkan amin. Para sahabat terheran, para sahabat tercengang ketika Rasulullah turun dari mimbarnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi?" Padahal tidak ada yang terjadi pada saat ini. Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai para sahabatku, tadi malaikat Jibril alaihi salam datang kepadaku dan aku disuruh untuk mengaminkan doanya. Ada 3 doa malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bu'dan liman dzukirta inda falam yusalli alaika. Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad di sisinya, akan tetapi dia tidak berselawat kepadanya. Artinya apa kaum muslimin? Ketika kita mendengar sebuah ucapan bahwa nama Nabi Muhammad disebut, maka kita harus menjawab sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita tidak menjawabnya, maka inilah yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam sebagai orang yang celaka. Yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam berdoa kepada Allah, "Bughdan liman adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilhul jannah." Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang ketika masih hidupnya masih bersama dengan kedua orang tuanya, akan tetapi dengan keberadaan kedua orang tuanya tidak dapat memasukkan dirinya ke dalam surga. Artinya apa? Ketika masih hidup orang tuanya, seorang anak tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang anak tidak mau mengurus orang tuanya yang sudah tua renta. Maka dengan begitu tidak mampu memasukkan dirinya ke dalam surga. Padahal Nabi mengatakan bahwa kedua orang tua itu adalah surga dan neraka bagi seorang anak. Apabila baik perilakumu kepada kedua orang tuamu, maka baik pula lah surga yang engkau dapatkan. Apabila tidak baik perilakumu kepada kedua orang tuamu, maka nerakalah tempatmu. Pepatah mengatakan, jadikan kedua orang tuamu seperti raja, maka rezekimu tak obahnya seperti rezeki para raja. Apabila engkau jadikan kedua orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun tak obahnya seperti rezeki para pembantu. Oleh karena itu kaum muslimin, bagi kita yang masih hidup orang tuanya,
berbaktilah kepadanya, sayangi mereka. Bagi kita yang sudah tiada orang tuanya, doakan mereka, berziarahlah ke kuburnya. Apabila kita pergi ke masjid, bersedekahlah, kirimkan pahala untuknya. Karena itulah cara kita berbakti kepada mereka apabila mereka sudah tiada. Yang terakhir, malaikat Jibril alaihi salam berdoa kepada Allah, "Bughdan liman dakhala Ramadan falan yughfar lahu." Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika datang bulan suci Ramadan kepadanya, ia tidak isi dengan ibadah kepada Allah. Dia sia-siakan Ramadan. Siang harinya dia tidak berpuasa, malam harinya dia tidak salat tarawih. Padahal Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan mengisinya dengan salat tarawih, salat witir, salat tahajud dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. 1 minggu lebih kurang Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Maka daripada itu jangan sia-siakan Ramadan ini. Pergunakanlah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya ketika keluar kita dari bulan suci Ramadan ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubahnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam sebagai orang yang celaka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.